Mereka bermain cerita teman. Mereka ikuti ada-ada Siti. Apa-apa? Aba-aba Siti. Dara, ayo kerjakan. Nah, itu apa-apa itu? Aba-aba Siti. Ayo, Memindah gitu. sapu berkeliling. Sapu tangan berhenti pada Udin. Udin itu yang mana? Ini. Mama, emang ini boleh sekali. Bawang putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup dengan tabah. Walau kadang ia merasa diperlakukan seperti tidak adil oleh ibu tirinya, seperti mereka memberi makan ayam, harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Apa itu? Baju. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja, apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya bu, kata bawang putih dengan sopan. Tuh, dia dimarahin. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia lebih cantik dari aku? Tanya bawang merah dalam hati. Ya, bawang merah merasa iri hati, berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Bawang putih dalam hati. Tanya bawang putih. Suatu ketika ia mendapati seekor ikan menggelepar-lepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jauh dari jala penjari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkan ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara, "Terima kasih bawang putih, karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu." Hai, kau bisa berbicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa,
Sekarang Itu bukan masukkan ibunya. cucianmu ke dalam air, pinta ikan itu. Bawang putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Terima kasih Pukulun. Terima kasih, kata bawang putih berkali-kali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan dan anehnya bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Gumam bawang merah. Aku ada akal untuk bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang. Wow, banyak kali ya. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak ini tadi. kakak mah separuh dulu 4 gitu. Esok harinya, pagi-pagi, bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi di sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin ia lakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, teriakan ikan itu dengan napas apa? Melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih kan? Sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil Bu menangkap ikan ini, teriak bawang merah. Mana? Coba ibu lihat, sahut si ibu jahat sambil melangkap di keluar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Apa itu, Dek? Oh, baju. Oh, ya, bagus. Mana, coba lihat. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang. Jangan dipanggang Bu. Lalu mau apa, kan kita goreng saja Bu agar lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Ya bagian durinya saja. Gitu. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan minyak kelapa panas mendidih.